Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru bakhit, beliau mengajar diantaranya. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kalau kita melihat kehati-hatian ulama-ulama salaf dahulu kala, mereka itu sangat hati-hati sekali dengan sesuatu yang sangat membahayakan akidah. Itulah sebabnya dalam perjalanan para ulama ini melepaskan diri dari keterikatan hal-hal yang bersifat tahayul, khurafat, dan bid'ah. Karena ketika terindikasi ada seorang ulama itu percaya tahayul, itu juga mempengaruhi kualitas hadis yang diriwayatkannya, kualitas fatwa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas video Uwah yang memuji-muji dan mengakui kewalian guru sekumpul dan Habib Umar. Dan apakah Uwah ini layak untuk diulamakan, seperti kata pendukungnya. Yang pertama kita simak video Uwah yang mengakui kewalian guru sekumpul. Kalimantan Selatan, Masya Allah, fi Jazirah Kalimantan Selatan, Kalimantan Al-Janubiyah, takriban bertayara sa'atin. Bertayara yani, Jazirah ukhra. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan Selatan? Dari mana? Dari mana? Pandeglang. Jauh banget. Pandeglang, Banten ada ya, akhi. Karib sini. Baik. Boleh, maju sini, yang paling jauh. Ini yang paling jauh. Ini saya mencium aroma guru bakhit ini. Antum muridnya guru bakhit ya? Masya Allah. Sini. Guru bakhit, guru mulia. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya. Nah kaum muslimin, di video tadi kita bisa melihat Uwah mengakui kewalian guru sekumpul. Padahal guru sekumpul ini mengaku melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Dan ini tidak mungkin kaum muslimin. Kalau melihat Nabi dalam mimpi itu bisa terjadi, tapi kalau melihat dalam keadaan terjaga itu dusta. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Di dalam pangrasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya aliful am, mimul fam, nunul has. Itu kenan yang kaum muslimin, bayangkan kuburan Nabi bergoyang-goyang setelah itu Nabi bangkit dari kubur. Bahkan di video lainnya diceritakan Nabi mencium lutut guru sekumpul. Nah ini apa-apaan? Nabi kita yang mulia mencium lutut dia. Ini namanya penghinaan kaum muslimin. Jadi Uwah ini kalau mempercayai khurafat semacam itu ada yang bermasalah dengan pemahaman akidahnya kaum muslimin. Dan berikutnya ada video Uwah yang memuji Habib Umar. Kita simak videonya kaum muslimin. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkan itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Nah itu dia tadi video Uwah yang terpukau dengan senyumnya Habib Umar.
Saya rasa Uwa ini juga terpukau dengan bacaan Quran Habib Umar saat sholat. Tapi bukan itu masalahnya kaum muslimin. Masalahnya Habib Umar ini videonya pernah viral di mana dia berakting seolah-olah melihat Nabi Muhammad. Dan setelah itu dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan jamaahnya pada menangis histeris karena merasa Rasulullah hadir di pengajian. Nah, ini kan problem kaum muslimin, padahal tidak bisa orang itu melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Gak ada sahabat ataupun ulama salaf yang ke rumahnya sampai seperti ini. Jadi mereka ini masa lebih hebat dari para sahabat. Apalagi Habib Umar ini pernah memimpin tawaf di kuburan. Ini ajaran dari siapa? Ajaran Nabi gak ada yang seperti itu kaum muslimin. Nah, jadi seseorang yang disebut ulama itu tidak semuanya pantas untuk diikuti. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Al-Mandur yang satu ini. Para ulama adalah pewaris daripada ilmunya Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan di dalam hati kita ini rasa cinta kepada para ulama dan kepada para habaib. Dan itu ya. Jadi itu paparan dari salah satu penggemar yang suka memberikan pencerahan berkaitan dengan kalangan ulama termasuk Ustadz Adi Hidayat, Guru Sekumpul dan sebagainya. Namun kita sebagai seorang mukmin juga harus lebih cerdas lagi. Pertama, kita tentunya berbicara tentang istilah ulama. Yang kedua, kita berbicara tentang kemampuan seorang ulama. Yang ketiga, kita itu bagaimana menggunakan filter agar selamat dari ulama yang salah gitu. Karena kalau berbicara sebagaimana yang saya katakan tadi, seluruh perawi hadis itu adalah orang-orang hebat, orang-orang mulia. Tapi ternyata begitu banyaknya hadis palsu berserakan di muka bumi ini. Begitu banyaknya hadis dhaif berserakan di muka bumi ini. Itu semua ulama. Gitu. Bahkan bisa saja Islam itu runtuh karena ulama. Bukan karena siapa-siapa, karena ulamanya sendiri. Karena Islam tidak bisa dilepaskan dari cengkraman para ulama. Ketika ulamanya salah memberikan masukan kepada kita, otomatis kita juga salah di dalam memahami Islam itu sendiri. Nah, ini tentunya yang perlu kita cermati ketika kita memahami istilah ulama. Betul kata beliau, kaum muslimin ulama itu perannya penting terhadap umat Islam. Juga ulamanya benar, maka umatnya benar. Tapi kalau ulamanya sesat, umat juga ikut sesat. Kita lanjut kaum muslimin. Agar tepat sasaran ketika kita mengulamakan seseorang. Ya, siapakah mereka? Siapapun mereka, dimanapun mereka, kita harus menggunakan parameter yang benar ketika menyebut si fulan itu adalah ulama. Ya, jangan sampai kita binasa karena ulama. Yang perlu kita ketahui, Islam ini terpecah-pecah juga karena ulama. Itu sejarah, nggak bisa dibohongi. Jadi Islam ini ada sekte-sekte dalam Islam juga karena ulama. Ada sekte-sekte pemikiran dalam Islam juga karena ulama. Ulamanya yang bertingkah-tingkah. Tidak nanggung, bukan ulama Indonesia. Itu tingkat ulama besar dahulu kala. Di zaman tabi'in. Terutama di zaman tabi'in itu. Tidak sedikit ulama yang masuk dalam ruang lingkup skandal, konspirasi dan sebagainya. Yang pada akhirnya melahirkan berbagai macam pemahaman dalam Islam. Pemahaman yang tidak kita sukai pemahaman itu terjadi. Ya, tidak kita sukai pemahaman itu terjadi pada ulama tersebut, dan kemudian pemahaman itu diserap oleh kita dan kita menjadi bagian yang salah dari penciptaan dan pencitraan para ulama tersebut. Jadi disinilah memang sangat perlu sekali kita itu, yaitu meneliti sebelum membeli siapa ulamanya gitu. Betul kata beliau, kita harus pintar dalam memilih ulama mana yang benar dan bisa kita ikuti.
Jangan sampai kita salah mengulamakan seseorang. Kita lanjut kaum muslimin. Nah, kalau kita melihat kehati-hatian ulama-ulama salaf dahulu kala, mereka itu sangat hati-hati sekali dengan sesuatu yang sangat membahayakan akidah. Itulah sebabnya dalam perjalanan para ulama ini melepaskan diri dari keterikatan hal-hal yang bersifat tahayul, khurafat, dan bid'ah. Karena ketika terindikasi ada seorang ulama itu percaya tahayul, itu juga mempengaruhi kualitas hadis yang diriwayatkannya, kualitas fatwa yang diriwayatkannya. Jadi keberadaan seorang ulama ditentukan oleh kualitas keilmuannya yang memadai berkaitan dengan agama. Berdirinya paham-paham di dalam dunia Islam itu tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir para ulama. Itu tadi ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah, ya kemudian ada Hururiyah, ada Sururiyah. Apa? Ya iyalah semuanya itu. Sampai ada akidah-akidah Ismailiyah, akidah Imamiyah, apa semuanya itu. Tidak bisa dilepaskan dari buah pemikiran ulama. Sampai ada paham, yaitu adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW lahirlah yang disebut dengan paham Ahmadiyah dan sebagainya. Ada juga Islam-Islam lainnya itu. Yang hal ini ditulis oleh sejarah. Demikian banyaknya sekte-sekte dalam Islam, bahkan lebih dari 73 golongan sebagaimana yang didumuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam risalahnya. Barangkali ada 700 paham di dunia ini. Kalau dirinci itu semua akibat ulama. Lalu apa yang bisa kita banggakan ketika ulama ini turut, yaitu memperluas cakrawala perpecahan di dunia? Apa yang kita banggakan? Nah, kaum muslimin, jadi di sini kita tahu ulama yang suka membuat bidah, yang menimbulkan perpecahan itu tak bisa dibanggakan. Syiah juga punya ulama, Ahmadiyah juga punya ulama. Tapi ulama mereka sesat, begitu juga dengan jamaah yang mengikutinya. Kita lanjut kaum muslimin. Tidak ada. Kecuali kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya para ulamanya itu yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya permasalahannya. Jadi di sini permasalahan ulama. Kalau yang sekarang itu tidak ada sekualitas ulama dahulu kala. Kita tidak pernah melihat. Padahal ulama-ulama dahulu kala kualitas itu pun mereka tersiok-siok di jalan kesesatan. Itu dahulu kala. Lalu bagaimana dengan sekarang ini? Begitu banyaknya paham ibadiyah. Kalau kita baca itu di dalam, yaitu tentang perpecahan umat, ya Allah, berserakan paham-paham ulama. Nah, disinilah perlu steril pemikiran kita di dalam memahami seorang ulama. Ulama yang pantas, patut, wajib diikuti itu seperti apa gitu. Ya, tidak ada keinginan saya mendiskreditkan ulama. Saya hanya mengingatkan saja. Dalam sejarah sudah tercatat itu peran ulama. Ada yang membawa Islam ke dalam kebinasaan, ada yang membawa Islam ke dalam perpecahan. Islam tentu yang dibawa ulama sampai terpecah-pecah itu adalah, yaitu jauh tangkai daripada pohonnya, terpisah dari pohonnya itu, kemudian bertangkai-tangkai, bercabang-cabang, sampai tidak terhitung lagi berapa ribu ulama yang terpecah belah dalam Islam. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Di sini beliau tidak bermaksud mendiskreditkan ulama. Tetapi yang ingin dia sampaikan adalah tidak semua ulama itu sesuai sunnah. Ada juga ulama ulama yang mengajak umat Islam menuju kesesatan. Dan dari beliau kita juga tahu ulama yang percaya tahayul dan khurafat itu, kalau meriwayatkan hadis tidak bisa dipercaya 100% sanad dan fatwanya. Nah, ini termasuk yang merekomendasikan guru sekumpul. Jadi menurut kalian gimana?
Jadi nggak heran fatwa UA ini nyeleneh. Menyebut Asy'ari sebagai pemusik dan Hasab bin Sabit sebagai pemusik di sisi Nabi. Jadi intinya jangan salah mengulamakan ulama, karena fatal akibatnya, apalagi taklid buta kepada ulama. Apapun pendapat ulamanya dibelah mati-matian. Padahal ada banyak ulama yang mengkritik pendapat tersebut. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.